Guys, balik lagi bersama aku Lisa. Di video kali ini aku mau bahas pengalaman aku saat kerasukan. Biasanya di daerah kami disebut dengan kesurupan. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah ngalamin yang namanya kerasukan atau pernah melihat orang yang lagi kerasukan. Aku sendiri pernah ngalamin kerasukan, teman-teman. Kan katanya kalau orang kerasukan itu tingkah, ulahnya, kelakuannya itu aneh-aneh tuh, bahkan terkadang menyeramkan. So, aku pernah kerasukan itu beberapa tahun yang lalu saat aku masih duduk di bangku SMP. Nah, saat itu kami keluarga besar lagi ngumpul di rumah nenek karena lagi ngalamin kemalangan. Nenek baru meninggal dunia. Nah, malamnya kami balik ke rumah. Ternyata teman-teman, jendela kamar aku itu belum ketutup. Biasanya kan sebelum maghrib atau jam 5 sore itu udah tutup tuh. Karena ngeliat jendela kamar aku belum ketutup, aku mau tutup. Niat hati tuh mau narik daun jendela. Tapi ternyata aku melihat sosok berbadan besar, tinggi, berkulit gelap, terus rambutnya cakak-cakan, teman-teman. Mata kami saling tatap. Gak beberapa lama, teman-teman, hitungan detik, wajahnya tuh tepat depan aku, teman-teman. Karena terlalu takut, aku lari ke tempat tidur. Nah, tiba-tiba badan aku terasa berat, teman-teman, lemas. Terus aku kan tidur itu sama adik, jadi di kamar itu ada aku, ada adik aku kan. Nah, adik aku tuh melihat aku kok tiba-tiba meraung, terus menangis, dia menangis, ketawa. Nah, melihat tingkahku yang aneh, adik aku tuh jerit-jerit panggil orang tua. Kebetulan kamar aku sama orang tua itu sebelahan. Nah, orang tua aku karena dengar adik aku yang jerit-jerit, terus mereka datang dong. Mereka masuk ke kamar, dilihat kok adik aneh dari anaknya, dari aku. Ditenengin, dicoba tenengin. Kenapa? Akunya malah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah, melihat apa yang aneh seperti itu, ayah itu langsung nelpon om yang kebetulan itu lagi ngumpul semua di rumah nenek. Terus mamake juga manggil tetangga untuk minta bantuan kan, takutnya aku kenapa-napa. Dan ternyata aku kerasukan, teman-teman. Sebenarnya aku itu nggak ingat sih apa yang aku alami, apa yang aku lakukan saat kerasukan. Tapi aku tuh diceritain, yang ceritain itu bukan hanya orang tua, tapi rata-rata orang yang menyaksikan. Terus ya, pas kerasukan itu ayahku bisa nenengin, teman-teman. Ternyata nggak bisa kalau ayahku yang nenengin sendiri, karena kelakuan. Jadi begitu saudara, begitu rumah ramai, nah yang nenangin aku itu ada sekitar 4-5 orang. Tapi ternyata kata mama mereka itu sempat kewalahan, teman-teman. Katanya tenagaku saat itu lebih kuat dari mereka. Alhamdulillah, sekitar 40 menitan aku itu balik pulih, teman-teman, stabil. Terus sama ayah karena khawatir nanti terjadi kerasukan lagi, aku tuh dibawa ke rumah nenek. Karena di rumah nenek itu kan keluarga besar lagi ngumpul semua. Dan bener, teman-teman, gak lama setelah aku sampai di rumah nenek, aku itu balik kerasukan. Nah, sama keluarga itu aku dibacain doa, teman-teman, dipimpin itu sama om aku, abang ayah paling besar. Tapi katanya aku tuh malah makin menjadi sana, teman-teman, makin ngamuk, semakin mengamuk. Bahkan itu aku ngucing-ngucing gak jelas. Saat mereka bacain doa, aku malah kadang ngeledek, teman-teman. Nah, kata adik aku malah aku tuh kadang joget lagi. Terus dibacain doa, alhamdulillah sekitar 30 menitan aku tuh balik pulih, teman-teman, balik stabil. Tapi kata mama sebenarnya itu belum stabil, karena katanya dari sorot mataku itu dia merasa ada berbeda, masih berbeda, teman-teman. Masih bukan aku dia merasanya. Dibacain doa lagi dong, dan alhamdulillah gak berapa lama aku tuh pulih total. Nah, aku sadar di rumah nenek itu aku udah mulai bisa ingat kejadiannya. Aku ingat saat itu mereka tuh nyuruh tidur, nyuruh istirahat aja gitu, tidur aja. Pas aku mau coba menjamkan mata, aku nggak bisa, teman-teman. Aku merasa was-was, merasa gelisah. Seperti ada yang ngawasi, seperti ada yang memperhatikan, seperti ada yang mau mendekat gitu. Tapi aku nggak tahu siapa. Tapi saat itu aku nggak bisa ngeliat juga itu siapa gitu.
Nah, nggak beberapa lama setelah kejadian itu, aku dengar suara manggil nama aku, teman-teman. Nah, kalau di rumah kan aku dipanggilnya Ayu tuh. Aku dengar dari belakang rumah nenek ada manggil gini, Ayu, 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 Ayu. Itu aku dengar beberapa kali, teman-teman. Karena penasaran, aku mau ngecek siapa sih yang manggil gitu jam segini. Tapi salah satu orang tua aku itu sadar, terus mencegah aku untuk pergi ke sana. Nah, aku disuruh balik tidur. Terus keesokan harinya kita udah balik nih ke rumah, Kalau pagi sampai siang itu aku stabil, normal, seperti biasa lah gitu, beraktivitas seperti biasa, nggak takut, nggak gelisah. Tapi setiap menjelang maghrib, aku itu mulai gelisah, nggak tahu gelisah gitu, ketakutan aja. Aku seperti ada yang merasakan, ada yang perhatikan aku, ada yang ngawasin aku, ada yang mendekat gitu, ada yang gangguin aku. Jadi tuh aku sering ketakutan sendiri gitu. Nah, ternyata bener aja, teman-teman. Malam itu juga sekitar jam 10 aku balik kerasukan lagi. Dan kerusukan kali ini, teman-teman, aku itu bukan hanya sekedar ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngoceh-ngoceh gak jelas, atau ngeledek, tapi aku itu bisa manjat di kamar, teman-teman. Aku bisa manjat dinding kamar seperti Spiderman, seperti cicak yang merayap di dinding. Kebayangkan, teman-teman. Dan parahnya lagi, saat kejadian itu, ayah tuh nggak ada di rumah, teman-teman. Beliau lagi ada urusan di luar rumah. Jadi tinggal mama ke doang dong di rumah. Terus mama ke ngubungin om aku yang kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah kita. Nah, pada datang dong rame ke rumah. Terus aku itu dipaksa untuk minum air putih, teman-teman. Tapi air putih itu dari bacain doa. Aku dipaksa untuk minum air putih. Katanya saat itu aku udah ngomong gini nih, aku nggak mau minum. Aku nggak mau dipaksa minum. Jangan paksa aku minum. Kalau aku dipaksa minum, aku akan bawa anaknya pergi jauh. Begitu aku minum air putih tersebut, aku langsung pingsan. Terus ayah itu kan udah sampai di rumah. Melihat keadaan aku yang pingsan seperti itu, ayah itu sibuk nyari ustadz sama paranormal, teman-teman. Dapat dong, 1 ustadz, 2 paranormal yang coba bantu nolong aku malam itu. Terus katanya bagian tubuh aku sama pingsan itu, bagian tubuh aku itu banyak yang dipencet sekuat-kuatnya, teman-teman. Tapi aku tetap sadar. Bahkan kata mama ke, terkadang itu aku kebangun, terus aku itu yang menjerit, aduh sakit, aduh ampun. Tapi aku tetap dalam keadaan gak sadar, teman-teman. Aku kebangun, tapi mengucap itu, tapi mataku tetap tertutup, aku itu gak sadar. Nah, aku itu pingsan selama 5 jam, teman-teman. Aku kebangun katanya jam 3 pagi lewat. Terus parahnya lagi, ketika aku sadar, teman-teman, di bawah aku nih itu ada bekas luka, terus di kaki juga. Nah, sama ustadz tersebut aku itu diobatin pakai daun sirih. Ada campurannya sih, tapi aku lupa. Nah, sebelumnya daun sirih tersebut udah dibacain doa, teman-teman. Nah, kebayangkan pengalaman aku kesurupan itu seperti apa. Hantu apa sih yang merasukin aku sampai aku segitunya gitu kan. Nah, aku mungkin pernah sebut di video sebelumnya, kalau hantu yang paling jahil, paling iseng, dan paling jahat itu genderuwo, teman-teman. Dan betul aja, setelah aku bisa melihat jelas, terus merasakan malu tak kasat mata, aku sadar kalau yang gangguin aku itu genderuwo, teman-teman. Dari bentuknya, dari ciri-cirinya. Dan aku itu butuh waktu 1 tahun, teman-teman, untuk bisa balik pulih aktivitasnya seperti biasa. Jadi sebelumnya selama 1 tahun itu aku penuh ketakutan, aku itu penuh kegelisahan, apalagi setiap menjelang maghrib. Selama 1 tahun itu, teman-teman, aku itu nggak pernah berani tidur malam hari. Aku itu pasti tidurnya itu setelah subuh atau setelah matahari terbit. Bahkan untuk ke kamar mandi atau kemanapun, kalau malam hari aku itu wajib ditemenin, teman-teman. Karena aku nggak pernah berani ngapain apapun, melakukan apapun. Jadi itulah pengalaman aku saat kesurupan, teman-teman, yang merupakan titik awal aku bisa melihat, bisa merasakan, bahkan aku mengalami hal-hal yang benar-benar di luar dugaan, hal-hal yang benar-benar aku sendiri awalnya itu nggak percaya dengan semua itu. So, mungkin di next time atau di next video aku bisa sharing-sharing pengalaman aku yang lain untuk teman-teman.
Jangan lupa untuk selalu tonton video aku, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, and di share ya teman-teman. See you.